Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa pecinta sosiologi. Ini channel YouTube pertama saya. Malam ini kita akan memulailah mengeksplorasi dunia sosiologi dan teori-teorinya. Meskipun ini channel pertama dan dipersiapkan dengan ala kadarnya, tapi tidak menghalangkan niat saya untuk memperkenalkan sosiologi ini secara lebih luas oleh masyarakat. Pertama, di channel ini saya akan membahas sebuah teori yang mungkin kalau bagi orang sosiolog atau peneliti sosial udah tidak terdengar asing lagi dengan namanya, yaitu seorang Anthony Giddens yang terkenal dengan teori strukturasinya. Teori ini pun juga tidak asing dengan saya, karena saya sewaktu sekolah dulu, S1 maupun S2, bahkan tesis saya pun juga menggunakan dari teori strukturasi Giddens ini. Untuk memperkenal teori strukturasi Giddens lebih dalam, tak elok rasanya jika kita tidak mengenal siapa sosok Anthony Giddens itu. Pertama, Anthony Giddens itu dia seorang profesor dari Inggris dan dia juga seorang dosen di Universitas Cambridge. Penelitiannya tentang sosiologi olahraga itu membuat suatu gebrakan pada dunia sosiologi. Dan seperti yang kita ketahui, menurut saya penelitian Giddens tentang sosiologi olahraga itu di Indonesia itu masih sangat jarang. Jarang sekali orang mengangkat tema, memadukan tema antara sosiologi dan olahraga. Itu sepengetahuan saya. Dia lahir di London Utara. Dia tepatnya saya kurang tahu, tapi di London Utara dia lahir. Dan dia juga salah satu pendiri jurnal terbesar di Inggris bernama Politics Pairs, bersama temannya David Hale dan John Thompson. Nah, Politics Pairs ini sebuah jurnal penelitian sosial yang terkenal di eranya, terutama di Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Inggris itu salah satu parameter kiblat sosiologi Eropa selain Prancis. Banyak para teoretikus modern, klasik, modern, kontemporer, postmo itu berasal dari dua negara tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke teori strukturasi Giddens. Teori strukturasi Giddens ini berangkat dari pemahamannya yang ingin memperbaiki, menjembatani dua aliran kutub ilmu sosial yang berbeda saat itu. Jadi terjadi dualisme aliran kutub ilmu sosial. Dualisme itu pertentangan, ketidakcocokan antara aliran strukturalisme dan aliran interpretatif. Aliran strukturalis itu menekankan pada objektif, empiris, fakta. Di situ ada teori-teori yang kita terkenal, mungkin kita dapat mengenal teori Durkheim, teori Marx, teori Parson, yang beraliran-aliran fungsionalis, struktural fungsionalisme, struktural konflik, itu aliran-aliran dari strukturalis, bersifat objektif, dan ini penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif. Sedangkan aliran interpretatif itu contoh-contoh teorinya interaksionis simbolis, George Herbert Mead, Erving Goffman, fenomenologi, Husserl, hermeneutik, banyak. Nah, pada saat itu dua aliran teori ini saling bertentangan, terjadi dualisme, ketidakcocokan. Disitulah Giddens selaku teoretikus ilmuwan sosial modern menengahi dua kutub tersebut, sehingga lahirlah sebuah teori yang bernama teori strukturasi. Giddens ini juga berteman baik dengan Pierre Bourdieu. Teori mereka tidak jauh berbeda, cuman pendekatan analisisnya ada sedikit perbedaan. Teori strukturasi Giddens ini menggabungi dua aliran tersebut,
Di dalam teori strukturasi Giddens itu ada tindakan, struktur, dan sistem. Tindakan itu melambangkan aliran interpretatif. Di situ ada tindakan sosial. Struktur dan sistem itu melambangkan ciri khas dari aliran strukturalis. Nah, yang menjadi unik dari teori strukturasi Giddens ini, bagaimana dua aliran tersebut yang sebelumnya terjadi dualisme bertentangan, justru menjadi dualitas, saling mengisi, saling memenuhi. Nah, yang bisa kita lihat bahwasannya struktur memang mendominasi tindakan. Memang kita di apa namanya istilahnya, kita dikendalikan oleh struktur sosial. Tetapi kita sebagai agen maupun aktor, kita mempunyai potensi mereproduksi struktur itu jika keadaan struktur itu tidak cocok lagi digunakan di masyarakat. Itulah dualitas, saling mengisi. Jadi agen ataupun aktor memiliki kesempatan memproduksi maupun mereproduksi struktur sosial. Tapi di sisi lain, struktur sosial juga menekankan perannya, memberikan perannya, fungsinya sebagai pengontrol tindakan-tindakan masyarakat, tindakan-tindakan individu. Struktur sosial itu termuat dalamnya ada norma, ada peraturan, adat istiadat juga termasuk struktur sosial. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari teori Giddens. Dia bagaimana menjembatani dua aliran yang begitu bertentangan saat itu, strukturalis dengan ya itu tadi yang saya jelaskan, dengan model penelitian yang bersifat kuantitatif, dan interpretatif dengan model penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, kalau kita menggambarkan struktur, aliran struktur itu menekan tindakan manusia. Tapi kalau kita berbalik 180 derajat, aliran interpretatif justru kebalikannya. Bagaimana tindakan itu mampu mereproduksi atau memproduksi struktur sosial. Kalau kita berbicara Giddens dengan strukturasinya, kita menemukan jalan tengah. Bagaimana struktur mampu mendominasi tindakan agen ataupun aktor, tetapi aktor mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan untuk mereproduksi maupun memproduksi struktur sosial. Inilah yang dinamakan dualitas, saling mengisi, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme kalau dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, teori strukturasi itu subjek analisisnya bukan hanya masyarakat yang bersifat umum, yang bersifat gejala secara umum, tetapi dia melibatkan individu-individu secara mikro. Nah, jadi di sini ada dua aktor kalau kita lihat, aktor secara mikro maupun aktor secara makro. Nah, di dalam proses pembentukan struktur, Giddens menggarisbawahi ada 3 gugusan, ada 3 level. Struktur yang sebelumnya dianggap sesuatu yang tidak menekan, tetapi lama-lama struktur itu bisa mampu menekan masyarakat, menekan tindakan. Kalau kita lihat, ada 3 gugusan. Yang pertama gugusan signifikasi, yaitu gugusan penanda. Bagaimana struktur itu dibangun berdasarkan tanda awalnya. Yang kedua, gugusan dominasi, gugusan untuk menguasai seseorang di dalam struktur. Yang ketiga, gugusan legitimasi, yang mana struktur itu telah disepakati secara bersama-sama, secara kolektif, untuk dijadikan sebuah aturan, norma bersama-sama di dalam masyarakat. Baiklah, teman-teman, itu sekilas teori strukturasi Giddens. Untuk lebih dalamnya, teman-teman bisa mempelajari dengan sendirinya dari buku-buku dan dari jurnal. Karena lebih baik kita belajar daripada kita mendengar
apa yang orang lain katakan. Karena kita belajar dari buku, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan versi kita. Sekian channel YouTube saya malam ini tentang teori strukturasi Giddens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.